Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Adah Najatu dengan NIM P23 19021, Program Studi Teknologi Hasil Pertanian. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Pengaruh tepung tapioka sebagai bahan substitusi tepung terigu terhadap sifat fisik mie herbal basah. Proposal ini terdiri dari 3 bab, yaitu 1. Pendahuluan, 2. Tinjau pustaka, 3. Metodologi penelitian. Adapun pembimbing dan penguji. Pembimbing 1, Ibu Astrina Nur Inayah STP MSI. Pembimbing 2, Ibu Astriani I Laboko STP MSI. Penguji 1, Bapak Anto STP MSc. Penguji 2, Ibu Asniwati Jainuddin STP MSI. Latar belakang, mie saat ini menjadi makanan yang cukup penting di kalangan masyarakat Indonesia. Untuk itu perlu dilakukan pengaturan penambahan tepung tapioka dalam pembuatan mie herbal basah yang ideal dan optimal. Rumusan masalah: bagaimana konsentrasi tepung tapioka terhadap pembuatan mie herbal basah, bagaimana penerimaan panelis secara organoleptik terhadap olahan mie herbal basah. Tujuan penelitian: mengetahui konsentrasi tepung tapioka terhadap pembuatan mie herbal basah, mengetahui penerimaan panelis secara organoleptik terhadap olahan mie herbal basah. Manfaat penelitian: sebagai sumber informasi pengetahuan terkait pengolahan mie herbal basah, media untuk pelatihan dan edukasi tentang substitusi tepung tapioka pada pembuatan mie herbal basah. Tinjauan pustaka: penelitian ini mengacu pada penelitian Desuara 2014 dengan menggunakan rancangan acak lengkap sebanyak 4 perlakuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi substitusi tapioka dalam terigu, maka semakin tinggi kadar air dan tensile strength. 2.1 Tepung tapioka. Tepung tapioka adalah tepung yang diekstrak dari singkong. Tepung tapioka merupakan produk awet singkong yang memiliki peluang pasar yang sangat luas. 2.2 Tepung terigu adalah tepung atau bubuk halus yang berasal dari gandum. Tepung terigu merupakan hasil ekstrak dari proses penggilingan gandum. 2.3 Mie herbal basah. Mie herbal basah adalah mie yang ditambahkan sayuran dalam proses pembuatannya, yaitu bayam. Kandungan gizi yang dominan pada mie basah adalah pada kandungan gizi zat makro, terutama karbohidratnya. Sedangkan untuk kandungan gizi zat mikro tergolong cukup rendah. Metodologi penelitian. Waktu penelitian akan dilaksanakan pada bulan Mei sampai Juni 2022. Tempat: Laboratorium Fakultas Pertanian Universitas Iksan Gorontalo. Alat: 1 unit alat pencetak mie, kompor, panci, kaliper digital, reometer, oven, desikator, timbangan analitik, timbangan mekanik, gelas ukur, 1 lembar plastik transparan, nampan, mangkuk, lap penutup, kamera digital, 2 buah lampu pijar, dan blender. Bahan: tepung tapioka, tepung terigu, bayam hijau, air, garam alkali, dan telur. Perlakuan penelitian: M0 tepung tapioka 0%, tepung terigu 100%. M1 tepung tapioka 10%, tepung terigu 90%. M2 tepung tapioka 20%, tepung terigu 80%. M3 tepung tapioka 30%, tepung terigu 70%. Parameter penelitian: kadar protein Sudarmaji 1997, kadar abu Sudarmaji 1984, kadar air Sudarmaji 2007, kadar lemak Soxhlet 2005, organoleptik Setaningsih 2010. Selanjutnya, uji organolep bertujuan untuk
memperoleh derajat dari layaknya suatu produk sehingga mampu menunjukkan daya terima oleh panelis atau tingkat kesukaan. Ada 30 panelis untuk diminta melakukan penilaian yang berdasarkan tingkat kesukaan dalam metode hedonik ini. Skor yang ditentukan adalah nilai sangat suka 5, suka 4, agak suka 3, tidak suka 2, sangat tidak suka 1. Diagram alir proses pembuatan mie. Pertama, tepung tapioka. Selanjutnya campurkan tepung terigu dan tapioka dengan perlakuan M0, tepung tapioka 0%, tepung terigu 100%. M2, tepung tapioka 10%, tepung terigu 90%. M2, tepung tapioka 20%, tepung terigu 80%. M3, tepung tapioka 30%, tepung terigu 70%. Selanjutnya blender bayam hingga halus. Tambahkan sari bayam dalam garam ke dalam tepung. Cetak mie dengan ukuran 2 mm dan direbus 1 menit. Dengan hasil akhir mie herbal basah, analisis adalah kadar protein, kadar air, kadar abu, kadar lemak, dan uji organoleptik. Pengolahan data. Rancangan yang dipakai pada penelitian ini yaitu rancangan acak lengkap atau RAL dengan rumus YIJ sama dengan mu tambah alfa I tambah sigma IJ. Keterangan YIJ, analisis pada perlakuan mie herbal basah KI dan KJ. Mu, bobot rata-rata umum pengamatan. Alfa I, pengaruh faktor formulasi tepung tapioka pada mie herbal basah. I 1, 2, hingga T dan J sama dengan 1, 2, hingga R. Sigma IJ, konsentrasi galat perlakuan mie herbal basah KI dan ulang KJ apabila ada pengaruh dari tepung tapioka pada pembuatan mie herbal basah Cakalang terhadap kualitas makanan. Dilanjutkan dengan uji lanjut BNJ pada taraf signifikan 1% dan 5%. Baiklah, itulah hasil presentasi seminar proposal penelitian saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.